Udah dandannya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Tika Bravani. Tibra ya? Bra. 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 Berapa nih? Berapa nih? Lu udah ide banget ya? Ada orang ngeledekin berapa nih? Ya, itu udah basi sih. Paling basi apa dari Bravani itu? Selain berapa nih? Itu sih berapa nih atau BH lucu. BH lucu. Berapa nih? Oh. Dari kapan itu diledekin BH lucu? SMP. Perasaan lu gimana? Diledekin BH lucu terus lu Ngerasa lucu. Padahal BH-nya yang lucu. Sorry, salah paham. Tika Bravani ini baru menikah bulan Agustus. Berarti kalau sekarang November, wawancara ini sekarang November, September, Oktober, baru 3 bulan. Iya. Sejauh ini 3 bulan ini bagaimana? Tuh ada yang bagaimana kehidupan pernikahan? Oh, menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali, pokoknya. Bangun tidur ngeliat dia, masakin masakan untuk dia, terus jalan-jalan dicariin dia. Pokoknya masih menyenangkan lah ya. Kok masih menyenangkan? Iya masih lah, belum ada cacatnya lagi tuh. Oh, belum ada cacatnya. Belum sama sekali. Apa rasanya menjadi istri seseorang? Menyenangkan. Menyenangkannya dari sisi apa? Ternyata jauh di lubuk hati gue itu punya apa sih namanya, jiwa melayani. Enggak. Dalam melayani dalam artian kayak gue tuh kayak kalau misalnya dulu ngerawat apa tuh namanya Tamagotchi, nah gue tuh kayak punya Tamagotchi sekarang. Ada yang gue kasih minum, ada yang gue kasih makan, ada yang gue mandiin, ada yang gue boboin gitu. Oh, mandiin. Enggak, maksudnya nyediain apa gitu-gitu, nyiapin baju gitu. Jadi kayak ngurus Tamagotchi. Oh, gitu. Malam pertamanya sesuai ekspektasi lu nggak? Saya menstruasi malam pertama. Kasian. Yang lebih interview. Gue pikir ngomongin apa? Belum. Yang paling sedih ketika malam pertama menstruasi lu apa suami? Pak, gak usah kenceng-kenceng ngomongnya, Pak. Kan nanti juga yang nonton nanti kan yang nonton di YouTube video banyak. kenceng mah. Oh iya. Siapa yang paling sedih? Ini asal lo tahu kita lagi di suatu bioskop Tuh. dan rame ya. Terus pas dia ngomong kayak gitu semua nengok ya. Aduh, Ada Ferry Nuril di sebelah. Ya oke. Yang paling sedih. Iya sih. Terus? Ya udah, pegangan tangan aja. Tangan lucu. Sedih banget. Kok sedih sih? Kan dinanti-nanti. Oh gitu. Ya tapi tetap ada yang pertama. Oh. Beberapa hari 7 hari kemudian. Lama ya, Bu. Deskripsikan perasaan bahagianya ketika akhirnya sampai di ujung dunia itu tuh itu udah nyampe ujung dunia tuh. Malam pertama itu. Bahagianya itu gimana ya? Kayak apa ya? Pokoknya bahagialah pokoknya. Bahagialah pokoknya, kayak lo udah lama menanti-nanti orang terus dia nggak datang, terus tahu dia datang. This is time. This is it, baby. Yeah, tapi susah. Ya, waktu saya ketemu syuting beda. Tika masih lugu-lugu, sekarang sudah menjadi wanita ya. Tapi lu kan anak tunggal ya? Ya. Apa sih maksudnya dari status tunggal itu apa yang membentuk kepribadian lu? Yang paling kerasa, oh gue nih anak tunggal. Yang membentuk karakter gue, jadi gini, meskipun gue anak tunggal, gue itu tidak seperti anak tunggal. Maksudnya? Karena terpaan hidup. Jadi banyak hal yang
kan ada yang bilang misalnya karena dia anak tunggal, wah enaknya dimanja segala macam, tapi nggak buat gue. Kalau misalnya gue berpikir bahwa ketika gue anak tunggal, berarti gue men-share semuanya itu sendiri. Gue nggak punya kakak, gue nggak punya adik, terus udah gitu saat itu juga nyokap gue single parent kan, terus ya gue berarti cuma punya nyokap, dan di situ berarti gue nggak boleh ngecewain dia, gue harus jadi sesuatu karena gue tunggal gitu. Jadi gue harus the one and only, dan gue harus bagus di bidang apapun yang gue ambil gitu sih. Jadi lu semua yang lu kerjakan tuh lu merasa harus selalu bagus gitu? Oh iya, pasti harus. Misalnya nih, gue kayak kuliah, gue sekolah, dan nyokap gue tuh bilang bahwa Tik, mama itu cuma punya anak satu, ya mama mau lah ada satu foto wisuda gitu. Oh. Terus ya, oke. Berarti itu pesannya ya menurut gue sih itu jadi beban dan amanah juga buat gue. Makanya waktu gue masih ambil job waktu lagi kuliah, gue tetap mempertimbangkan gimana caranya supaya gue kuliahnya itu nggak putus gitu. Gue tetap memprioritaskan pendidikan, dan gue sarjana. Gue sarjana apa sih? Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia. Apa manfaatnya ilmu ekonomi akuntansi di profesi lu yang sekarang? Ngitung keuangan. Ayo junior Fedi Nuril ya, junior Fedi Nuril. Oh, satu jurusan sama Fedi Nuril. Tapi ini ada 3. Lu S1. S1. UMPTN. Iya. Luar biasa. Jadi malah lu sebagai anak tunggal jadi lebih kerja keras ya? Iya. Karena gue nggak tahu konsep pas orang bilang anak tunggal dimanjain dong. Hei, tuh foto tuh. Si bom. Dia bilang anak tunggal itu dimanjain. Gue nggak tahu konsepnya di sebelah mana dimanjainnya. Karena gue dari kecil emang nggak pernah dimanjain. Dari pola bokap gue juga gue nggak pernah dikasih apapun yang gue mau. Misalnya gue mau handphone apa itu pasti bekas. Itu pasti kayak ya mainan misalnya. Gue sampai waktu itu pernah ada situasi gue tuh nyolong mainan saking gue nggak dikasih mainan itu. Mainan apa? Boneka Barbie. Nyolong dari mana? Toko mainan. Jadi gue dulu sempat tinggal di Australia. Terus ada toko mainan gitu. Itu bukan Barbie sih, tapi kayak mirip Barbie gitu. Nah, gue minta Barbie yang asli tuh gak dikasih, makanya gue ngambil yang palsu. Terus pas sampai rumah nyokap gue tahu, dipukulin, gue gak dipukulin sih. Maksudnya kayak dimarahin, diceramahin, dicubit dikit sih. Gue bilang, siapa yang ngajarin kamu mencuri? Siapa? Mama seumur umur punya anak satu, mama nggak pernah ingat kamu bisa mencuri. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Mau ngomong sama mama, mau boneka Barbie mah. Ya udah, nanti aja kita beli kok. Mahal mau pakai dolar. Tapi tetap akhirnya ya itu dibalikin. Nyokap gue minta maaf sama orang itu. Nah dari situ jadi gimana ya? Gue nggak pernah diajarin untuk bersikap baik, tapi apa ya? Dari keluarga gue sendiri mendidik gue hal-hal yang apa sih bernilai bagus lah gitu sampai. Umur berapa itu mencuri? Umur 8 tahun. Lu kasihan amat tuh. Aku mau boneka, aku gak punya boneka, aku kecil. Kenapa terpikir buat mencuri? Karena ada kesempatan, waspadalah. Gimana cara Tika kecil mencuri mainan? Strateginya seperti apa? Ditaruh di dalam celana, jadi dibuka kotaknya. Kan nih sisa bonekanya kan langsing ya, untung Barbie langsing ya. Kalau Barbie kayak perutnya kayak soleh-soleh itu nggak bisa gue umpetin. Makanya habis itu gue masukin gitu, gue masukin di balik baju, terus gue jalan. Dan waktu itu kan tahun 99 belum ada yang namanya sensor yang tuh gitu ya. Dan kotaknya juga dibuka dan gak ada CCTV kan, jadi aman-aman aja buat gue. Deg-degan banget. Langsung kayak kebelet pipis, sebenernya kan gak mungkin ya pipis di toilet toko yang udah gue curi gitu. Jadi gue buru-buru lari habis lari naik sepeda sampai rumah dimainin. Tapi seneng berhasil. Seneng tapi guilty, terus kayak jadi main ini ngumpet-ngumpet gitu dari nyokap ya mainnya kok gimana ya? Ini kok ketahuan gimana ya, ngomong apa ya, duit dari mana ya gitu. Tapi tetap ketahuan. Sedih. Anak kecil nggak bisa bohong. Jadi sejak kejadian pencurian itu Tika Bravani selalu jadi anak yang baik ya? Bisa jadi. Ya kan? Bahkan lu minum alkohol pun tidak. Nah. Sholat 5 waktu. Insya Allah. Jadi pergaulan dijaga. Apa? Pergaulan dijaga kan? Iya. No free sex. Tuh, ya kan? No free sex. Gimana apa maksudnya menjaga semua itu di tengah pergaulan ibu kota, apalagi lu profesi lu artis. Apa ya? Ingat mama sama nenek? Oke, kedengarannya klise ya.
cupu sih emang. Iya. Tapi buat gue enggak, karena gue family woman banget dan gue tuh sangat dekat sama nenek gue masih tinggal sama nenek gue. Nanti ya Mbak, sebentar ya. Dia lagi jadi lagi wawancara. Jadi lagi gue tuh family woman, gue tinggal sama nenek gue deket banget sama nyokap gue, apapun itu gue ceritain. And then gue emang dari awal tuh emang udah ada kayak sex education yang emang dari nyokap gue bilang nggak boleh ya kalau bisa ada yang itu bagian ini nggak boleh ya, ini namanya menstruasi ya, ini nggak boleh, nggak boleh kalau misalnya punya namanya itu ada namanya penis atau orang burung atau bilang gitu. Dari umur berapa itu? Kelas 3 SD lah. Dari kelas 3 SD udah dikasih tahu ini namanya dan penis. ternyata itu bagus. Itu bukan hal tabu harusnya. Itu harus kita ketahuin supaya kita nggak penasaran. Terus kalau misalnya untuk sendirinya emang nyokap gue ngajarinnya juga nanti akan tiba waktunya dan itu tuh sangat berharga. Itu tuh ditanamin banget sama mama. Jadi ya udahlah gitu. Jadi lebih ke kalau gue mau nakal, gue pasti ingetnya mereka. Entah kenapa. Dan gue emang nggak punya temen. Jadi gimana ya? Gue tuh sebenarnya termasuk golongan anak cupu sih dari SMA, kuliah gitu. Jadi gue nggak punya temen yang macem-macem yang gaul yang ngajak gue dugem. Iya. Mungkin sebenarnya kalau gue anak gaul dan gue anak fashionable dan anak modis, gue akan punya teman-teman yang gaul dan ngajak gue dugem dan gue juga minum alkohol mungkin. Tapi berhubung gue anak cupu, terus pilihan di SMA, ekskul gue yang teater, yang anak cupu. Kerjanya cuma bikin pementasan terus udah ngumpulin duit buat pementasan aja kan susah ya. Gimana mau jalan-jalan pesta-pesta gitu. Jangan dipecat nanti mati lagi. Nanti gue bingung. Nih, ulahnya tuh. Jadi 11 menit udah. Belum. Nah, Iya baru 11. Jadi selama ini kalau ada cowok pacaran dan mereka nanti dulu berhasil ditolak. Ya berhasil. Jadi beberapa emang ada yang mutusin, beberapa ada yang memang menerima apa adanya. Berarti Dimas beruntung sekali ya. You're the Beruntung banget gila Dimas, ya ampun. Jadi bukan inget dosa, bukan inget Allah ya, tapi inget ibu dan Ya, nenek. ingat dosa, ingat Allah, iya, tapi lebih kepada itu sih. Kadang kan soalnya bukannya gimana ya, bukannya gue mau munafik apa gimana, kalau misalnya ingat Allah itu kan Allah itu ada, tapi kan kita tidak bertemu langsung gitu kan, itu harus spiritual ya, itu sholat atau segala macam gitu kan, kadang-kadang suka dilupakan kan, tapi itu ingat bener kan, lo pulang lo ketemu emak lo, Iya. pulang ketemu nenek, gitu. Paling itu sih, ketemu mereka sedih, gitu. Mereka selalu nanya nggak misalnya, maksudnya kan ketika lu jadi artis, ada perasaan was-was nggak? Aduh, anak perempuan kita. Oh iya, tiap gue pulang malam, apalagi kalau misalnya syuting pulang pagi, mereka pasti kayak dari mana ke mana, pasti posesif nanyain. Tapi aku bilang udah percaya aja, malah lebih posesif nenek daripada mama, karena mama tuh lebih percaya. Jadi dia mikirnya Ika itu udah tau lah gitu, dia pasti nggak macam-macam gitu. Entah kenapa mama percaya aja, jadi nggak pernah dicariin, nenek sih yang suka nyariin. Tapi aku selalu bilang tenang nih. Tenang. Tapi berhubung terus tadinya malah lebih parah lagi, nggak bisa pakai baju yang agak terbuka, bisa ketekan atau kebuka gini-gini. Cuma semenjak kenal dengan seorang stylist namanya Ginny Pham, Oh, dia yang membuka aurat Tika Bravani. enggak. Jadi gara-gara dia, lu lebih terbuka pakaiannya. Style religius, style syariah. Yang penting syariah dulu baru modis. Oh, itu Mbak Ira. Itu lainnya sih. Oh, jadi gitu. Jadi tadinya gitu, se-strict itu kamu boleh main masuk film dunia boleh, entertain, tapi ya itu nggak boleh pergaulannya, jangan narkoba, jangan minum, jangan free sex, jangan buka-buka aurat gitu. Jadi orang yang baik lah. Karena kalian itu kan karena kamu itu profesinya merangkap influencer, kata dia gitu. Berarti Tika Bravani adalah bukti nyata bahwa meskipun orang berkarir di dunia hiburan masih bisa tetap menjaga akidah ya. Iya, gue sih nggak berani ngomong gitu ya, takut gimana gitu. Tapi godaan dari gimana? Godaan apa? Godaan dari diri sendiri seberapa besar? Untuk apa? Ya untuk melanggar semua itu. Besar sih, besar, tapi tetap aja maksudnya nggak sebesar rasa apa sih, ya udahlah ngapain sih gitu. Oh. Jadi lebih ke misalnya ada yang ngajak, nanti kumpul ini. Gue tuh gak punya teman lagi di entertainment. Maksudnya teman gue ya begini-begini, tapi kalau misalnya emang pas kerja doang. Tapi kalau di luar itu bergaul, kadang-kadang juga gue ya emang selain satu gak ada yang ngajak, gue juga lebih enakan di rumah gitu. Mendingan di videoan atau ngapain ya. Berarti ya karena pergaulannya juga terjaga ya. Ya pilih-pilih sih. Jadi ya kita syuting aja lah, karena emang dari kecil kan sukanya seni peran. Jadi yang aku ambil itu adalah seni perannya, tapi tidak kehidupannya. Karena saya juga
agak-agak kere gitu. Misalnya saya mau beli apa yang mahal-mahal, tas mahal gitu, malah saya mau beli di Blok M aja lah. Jangan sedih gitu dong. Aku nggak sedih, aku Nggak sedih, bahagia. Bahagia. Karena mama mengajarkan begitu. Mama aku orang yang paling sederhana. Ini berarti doa nenek dan doa ibu itu bagus sekali ya, sampai terjaga ya. Amin. Dan lu selalu dapat peran-peran tua. Apa rasanya? Nggak tahu ya, mungkin karena gue tua ya. Tapi kan lu Gua tua belum dan teraniaya mukanya. lu belum setua itu kan, lu umur berapa? 26. 26. Iya, jadi gitu sih. Waktu itu kan gara-gara main Soekarno, jadi Iya. Bu Fatmawati. Nah, mungkin aura keibuan gue keluar dari situ apa gimana gue nggak tahu. Tapi itulah misalnya produser di Indonesia itu hobinya gitu. Misalnya she's good on something gitu kan, pasti dikasih itu terus. Gue juga dapat peran ibu-ibu tuh dari Soekarno itu doang sebelumnya. Jadi semua karena Fatmawati. Mungkin begitu menurut gue. Sama seperti bapak yang satu ini, Fedi Nuril, Perannya religi dia selalu mendapatkan religi dan beristri banyak dan baik-baik saja. Dia nggak pernah jadi pembunuh atau serial killer, nggak mungkin, nggak pernah. Nah, nasibnya sama seperti saya. Nah, makanya saya pecahkan di film ini. Iya, Gitu. jadi cewek psycho Dan ya. setelah film Chai Cat ini gue dapet tawaran komedi 2 loh langsung. Oh ya? Oh. Terus tiba-tiba langsung gila ya, orang-orang latah banget ya gitu. Tapi lu ambil. Kita baca dulu, lucu apa enggak? Kalau enggak malu-maluin dong. Iya, sama honornya yang gede ya. Honornya. Kan katanya mau beli tas. Iya, nggak mau beli. beli tas itu apa tuh? Hermes. Merek sebenarnya. Enggak ya? Tas yang 25 juta itu atau Stripping dong, nanti kebeli. Iya, pengen deh. atau nggak striptease? Tuh, Beli juga. Striptease. Kok aku nggak ikut? Aku nggak mau Beli juga. ngomong apa-apa, cuma mau ikut aja. Lu nggak Striptease sih deh bagus ya. Jadi, menjaga pergaulan tuh setelah- tiba-tiba striptease. Setelah wawancara Soleh Solihun gua Ngeteknya akan baru nikah. Mau belajar striptease. Dong yang udah nikah 6 tahun, 7 tahun nih. Belajar sama saya. FYI, gue diajarin sama Nak lo Oh gitu, apa yang diajarin sama Nirina? Apa? untuk Waktu itu ya? Waktu itu. jadi dia melatih saya untuk membahagiakan Suami. Dimas Terus? Alhamdulillah. gitu. Nah, terima kasih Nirina, berkat Nirina Zubir dia bahagia. Nirina apa sih Alhamdulillah. yang diajarkan sama lu? Never underestimate a little girl like me. Asik. Kecil-kecil Little shit, Bina ya. Bukan Bina, menyenangi membuat suami senang. Apa tips yang lu ajarin ke dia? Kelenturan adalah segalanya. Asik. Sekarang lu lebih lentur setelah menikah. Kurang sih. Lebih lentur dikit, cuma Ya kan masih belajar gitu. Apa belajar? Tapi jadi tahu maksudnya diomongin sini. Ya yang implisit aja nggak apa-apa, terserah mau diomongin. Jadi bagaimana apa sih namanya caranya bergoyang gitu. Oh, Dansa, berdansa, gitu. Dansa. Tika berapa ini tuh meriah. Dansa. Setelah Merindukan goyang. Apa? Dia meriang ternyata selama Apa ini. meriang itu? Merindukan goyang. Oh. Fedi Nuril bercandaannya om-om banget ya. Ya emang udah omong, udah punya anak. Dia om banget. Di balik apa peran-peran yang Dari religius. curhat jadi apa? Om Fedi dari curhat jadi apa? Dari curhat jadi muncrat. Ya kan? Jangan ketipu ya perempuan-perempuan. Gua nggak pernah mengklaim gue seperti di film gua loh. Iya, Kalian makanya. semua yang menganggap gue Iya, seperti itu. tapi Aslinya ya gini. Tentunya nggak, mereka makin Ya gitu ya. Ternyata Ini yang kita tunggu-tunggu. ternyata Fedi bisa muncrat juga. Yang dia harus. Itu mah harus. Iya loh. Ternyata I cannot do no wrong. Thank you. I cannot do no wrong. Gue nggak bisa salah, yang gue pikir gue akan salah ternyata masih belum salah juga di mata orang. Luar biasa. Perfecto. Luar biasa. Perfect. Lihat deh, gombal religiusnya Fedi Nuril di Shy Cat itu harus Jadi ditonton. kalian muka mau datarnya gombal tapi tidak lepas dari koridor agama, nonton Shy Cat Belajar udah. dari Fedi Nuril. Alhamdulillah. Oh ya, udah mudahan ya. Tadi lagi ngomong apa ya? Goyang. Kayaknya mau jawab ya. Oh, Ya, ajaran Merindukan. Nirina. Oh iya. Berapa banyak yang diajarkan sama Nirina? Oh banyak, dan itu kita proses diajarinnya itu lagi di mobil dan ada driver di depan gitu. Jadi kita di jok belakang kita nyobain.
Oh jadi gini. Aduh kram. Duduk. Oke duduk. Ayo. Coba lagi. Kram. Gitu. Makanya yoga kata dia. Jadi selama nanti aku akan yoga. Biar lebih lentur ya, fleksibel. Dia bisa dipuntir-puntir, banting. Oh, emang sekarang udah mulai pelintir-pelintir? Karena sekarang masih indrayan ya. Dijalanin aja dulu. Masih kayak apa aja bentuknya masih menyenangkan. Pesan gue cuma Lu satu. udah mulai jadi tante-tante girang ya. Pesan gue cuma satu, Dimas kamu beruntung. Now I know. Coba gimana caranya supaya semua perempuan seperti Tika Bravani menjaga sampai menikah? Sebenarnya nggak juga sih, itu terserah, itu pilihan hidup semua orang. Dan gue memilih seperti ini karena menurut gue ini yang terbaik buat gue. Tapi kalau misalnya ada yang memilih jalur lain atau menjadi eksis karena hal lain, ya it's your choice gitu. Jangan semuanya baik, kalau semua baik, gue nggak baik dong. Dan lu tapi nggak mempertanyakan masa lalu Dimas juga gitu? Nggak. Yang penting mah lu memberikan ke dia. Yang penting sekarang masa depan, dan ya udahlah, itu orang kan beda-beda dan kita harus menerima apa adanya sih menurut gue. Toleransi. Seminggu berapa kali? Apanya? Ya apapun itu. Wow. Apanya? Pertanyaannya so deep. Melakukan gerakan fleksibelnya berapa kali dalam seminggu? Oh senam, kalau aku Iya, senam. setiap pagi 3 kali seminggu. Oh 3 kali seminggu, lumayan lah ya. Oh, Kak, lumayan apanya masih kaku. Ya kalau tiap hari sebenarnya lemas. Padahal dulu gue disuruh masuk Zumba sama Fedi Nuril jauh sebelum gue married. Tapi gue tetap nggak lentur ya, Bo. Dulu dia udah nggak Zumba sih, cuman dulu dia gitu. Oh gitu. Apa katanya? Buat apa Zumba? Dia ngajarin, dia bilang ini, kan gue nanya, gue tuh sering pemotretan tuh kaku banget, gue nggak tahu caranya apa sih pose gitu-gitu. Sekali dia, lu minum nggak? Enggak. Lu nge-seks nggak? Belum. Terus kayak gitu. Lu apalagi satu lagi? Apa ya? Ngerokok. Oh iya, lu ngerokok nggak? Pokoknya kalau 3-3-nya udah bener, lu pasti bisa, kata Fedi Nuril gitu. Intinya maksudnya kan untuk Dia kok menjaga ngerawat. aku, gitu. Dibilang nggak Dia mau perlu ngajarin yang jelek-jelek. mengeluarkan sex appeal-nya dia, tapi tetap tidak melanggar aturan-aturan lah gitu. Antara Fedi Nuril sama Akhirnya, Tika Bravani sebelum mereka Gue nikah. menyarankan dia untuk ikutlah aerobik atau senam-senam yang gerakannya lentur gitu, biar jadi nggak kaku. Dikerjain beneran sama dia, dan emang semenjak itu kalau foto udah posenya udah Gimana? ngok gitu. Ini ada andalannya yang tidak semua perempuan bisa. Apa ya? itu? Lakukan 3, 2, 1. Tika Bravani, bibir nganga. 3, 2, 1. Oh. Karena mangap pertama gue gini. Komo. Itu nggak semua perempuan bisa loh. Coba kalau Nirina nganggapnya? Oh iya. Nah paling nggak bisa mangap. Coba nak. Hah? Enggak. Coba bandingkan dengan mangapnya Tika Bravani. Beda sih nak, bener nak. Beda. Coba tuh. Zumba gitu, saya jadi Zumba juga biar mangapnya bener. Udah habis ini gue zumba. Nah itu bibirnya kayak entengan. Jadi buat ngomong aja, ngomong dia lancar. Tapi kalau disuruh mangap kayak Parah, itu mimpi buruk gue. Lu dipuji sama Dimas nggak? apa? Sebagai Soal first mangap timer ya. nggak? Soal mangapnya. Enggak. Setelah diajarin sama Nirina baru dipuji. Oh. Enggak, dia nggak Apa? muji, tapi dia heran. Lu Apa? dari mana? Gila, pahala lu banyak banget. Luar biasa. Bayang ada pahala luar biasa ya. Terus, Barokah, Terima barokah. kasih nih Nazubir Oh, jadikan saya istri yang apa ya? Ya sekarang kita bisa ngobrol ngeres sama Tika Bravani. Iya. Karena dia udah selevel ya, maksudnya sefrekuensi kan? Pokoknya ini terjadi semenjak syuting sama Soleh Solihun. Apapun jadi Tunin. terbuka. Dalam arti kata sebenarnya terbuka. Nah, Ya jadi intinya supaya lebih rileks kita harus Kok kata nasi nggak wine ya? Cuma gue belum beli wine ya. ya udah. Yoga. Oh, yoga. Pasti suami bahagia. Emang
ini relax apa dulu? Tadi kan Kang Sony Gimana supaya dia punya relax. Dimas lokasi yoga? Gue juga sebelum premier gue yoga dulu, itu untuk merelaksasi pikiran juga. Oh, lu juga sih ngeres dasar baru kawin. Iya nih. Jadi lebih ini nggak? Lebih lepas, bener nggak? Kan kata Fedi, apakah lu merasa setelah merasakan itu jadi perempuan yang lebih lepas? Dia nonton saya Shake dong, itu lepas banget. Luwes bener. Lepas bener. Ya, sebenarnya biasa aja sih. Mungkin belum. 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian, Gimana? apa tadi ya? Tadi Kayak ada setan lewat. Terus gue lagi. Oke, mari kita tutup wawancara ini dengan pose mangapnya Tika Bravani yang sensual itu. Oh, gila. Beruntung kamu, Dimas. Fierce. Fierce. High fashion, High fashion. It's Salvatore Ferragamo. Dah.